Mari kita lihat sama-sama teman-teman sekalian. Apa azab yang Allah berikan? Azab keras yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini. Nyata bagi kita saudara-saudara. Nyata bagi kehidupan keislaman kita. Nyata bagi kita orang Islam ini. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Isa alaihissalam dalam hidup potong video di mana saya sedang menjelaskan dan melakukan pembelaan terhadap oknum yang mereka sembah. Saya katakan tidak dibunuh, saya katakan tidak disalib, tapi mereka ngotot harus disalib, harus dibunuh demi dosa-dosa. Tapi saya melakukan pembelaan, dan itu adalah dia area diskusi pada saat itu. Dipotongnya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu dipotong. Dipotong, habis itu mereka viralkan. Coba Bang Suma menistakan agama. Dia memutarbalikkan data di dalam Bible. Padahal itu adalah potongan. Justru mereka yang kemudian yang telah melakukan kesalahan fatal dengan merubah makna daripada Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu. Dengan mengatakan orang yang suci dijadikan sebagai korban demi untuk membenarkan mereka yang berdosa. Padahal dalilnya jelas. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dibalik. Keadaan sekarang kebalik. Kenapa? Azab dari Allah. Azab. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Jangan dusta, kata Allah, kata Tuhan di dalam kitab yang mereka pakai. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apa salahnya Nabi Isa alaihissalam? Bukankah lisan-lisan kalian yang mengatakan tak ada korban kalau bukan manusia suci? Berarti dia manusia suci. Berarti dia manusia tak bersalah. Berarti dia manusia tak bercacat. Berarti dia manusia tak berdosa. Perintahnya, jangan kau bunuh. Tapi kemudian dibalik. Dibalik. Makanya saya membacakan secara terbalik data itu. Sekiranya mungkin itu betul, dia harus mati demi dosa-dosa para pendosa, maka harusnya mereka menjadikan Keluaran 23 itu terbalik. Karena di situ tidak bisa kemudian meloloskan korban dari orang yang suci. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Sementara keadaan yang sekarang adalah orang berdosa diselamatkan dengan cara mengorbankan orang tak berdosa. Kebalik. Kebalik dalilnya. Kebalik dalilnya. Tapi kemudian potongan video saya itu kemudian dipotong. Habis itu mereka adakan reaksi. Coba lihat ini, si Zuma telah memplesetkan, telah menistakan bacaan Bible. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah mereka, orang-orang fasik, orang-orang kafir, menolong kemudian setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka menyesatkan dengan memotong video Bang Suma untuk dia sebarkan. Kemarin semalam dibahas habis oleh Bom in the Gang. Dan ayat itu, suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Betul sekali, dia putar perkara itu seakan-akan itu adalah hasil daripada editan Bang Suma. Dalil itu yang membuka aib mereka sendiri. Jangan kau terima suap, sebab suap membuat orang benar itu buta dan memutarbalikkan perkara orang yang betul.
Nah ini teman-teman yang mau melihat PT aslinya, video aslinya, silakan Anda masuk ke Zulkifli Bang Zuma 01 akun TikTok. Tadi saya sudah posting, situ kurang lebih 9 menit. Dia tidak bisa lagi mengelak bahwa itu adalah editan mereka. Pagi-pagi juga saya sudah kirimkan ke Bom-Bom. Saya sampaikan nih, lihat nih, hai anak Dajjal, kau dengarkan ini video aslinya yang kau putar semalam. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Aku akan memberi azab yang pedih, yang sangat pedih, kata Allah. Yang sangat keras, kata Allah. Di dunia loh, kata Allah, fit dunia. Jadi bukan nanti di akhir saja, di dunia dia sudah kena. Apa buktinya? Coba aja Anda tes, sahabat-sahabat tes. Naikkan kemudian saudara kita dari seberang, tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Bingung. Yang mati dagingnya atau apanya? Bingung. Yang menebus kalian di atas tiang salib Tuhan atau manusia? Bingung. Kalau Tuhan berarti Tuhan mati. Kalau manusia berarti yang menebus dosa mereka bukan Tuhan tapi manusia. Bingung. Kenapa demikian? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Apa buktinya mereka tidak memperoleh penolong? Baca Matius 7. Ketika mereka datang minta tolong, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tolong, please. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua apa? Pembuat kejahatan. Terus mana penolongnya? Di neraka. Tidak ada penolongnya. Ini kata Quran. Wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak memperoleh penolong lagi. Subhanallah, Masya Allah. Saudara Nanda Puspitasari, syukran, barakallahu fiik. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kemudian mengkantar fitnahan yang terjadi terhadap saya. Yang dituduh lagi, yang tadinya dituduh bakar baju kaos, sekarang dituduh lagi memelintir dalil. Segala upaya kemudian mereka lakukan hanya untuk sekedar menghentikan langkah daripada teman-teman yang memperjuangkan akidah Islam yang didangkalkan oleh para misionaris dan gerakan-gerakan kristenisasi. Al-Quran mengatakan, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam. Mereka hendak memadamkan agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka. Tapi Allah menolaknya. Malah berkehendak Allah itu menyempurnakan cahaya Islam. Subhanallah. Berbagai upaya yang mereka lakukan kemudian untuk menghentikan langkah para apologet Islam, tapi Allah tidak menghendaki. Allah malah menambah cahaya Islam ini. Tiap hari kemudian orang banyak yang bersyahadat. Tiap hari ada orang yang menyatakan syahadat di Facebook, di TikTok, di YouTube. Hampir semua di komal-komal menyuarakan syahadat. Ini tanda mereka enggak berhasil memadamkan cahaya Islam. Oleh karena itu saudara, mari tetap semangat. Sampaikan kalau di antara mereka muncul orang-orang Islam yang ingin menghentikan kemudian perdebatan lintas agama, itu karena mereka katanya tidak ada sahabat berdebat agama.
Tidak ada nabi berdebat agama. Tidak ada sahabat mendebat agama. Kenapa Islam itu datang di akhir? Dan kenapa Islam itu diajarkan untuk dikatakan minjamkanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Inilah waktu kita, tenaga kita, harta kita yang kita gunakan untuk berdakwah. Dia mau menyamakan zaman Rasul dengan zaman sekarang. Dia ingin menyamakan zaman sahabat dengan zaman sekarang. Itu bahlul. Ngaku orang Islam, pamer, ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Dia mendakwakan Islam ingin sama seperti zaman Rasul dan sahabat. Memalukan. Harusnya orang seperti ini jangan naik mobil. Zaman sahabat tidak ada dakwah pakai mobil. Jalan kaki pakai onta. Inilah yang terjadi. Yang namanya siapa itu ya? Yang semalam itu. Hebat dia memang. Tampilkan kitab. Ya Allah ya Karim. Hamdan. Ya, medan dakwah kita berbeda dengan medan dakwah sahabat. Cahyu. Yang kita hadapi ini adalah musuh yang berbeda. Bukankah Al-Quran mengatakan, Innal ladhina amanu yukatiluna fi sabilillah Walladhina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Apa perintah Allah? Wakatilu awliya asyaitan. Perangi. Kok Anda enggak perangi? Itu perintah untuk kita memerangi saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan itu? Itu yang harus kita perangi. Diperangi dengan cara perang logika. Kita sampaikan ini yang betul, ini yang benar. Bukan malah menghentikan langkah para apologet. Tidak boleh seperti itu. Kalau Anda punya medan sendiri, silakan dengan medan dakwah Anda. Jangan Anda iri, jangan Anda dengki, jangan Anda sakit hati. Karena Al-Quran mengatakan ada legalitas berdebat itu, ada kawan-kawan. Ada perintah di dalam Al-Quran untuk berdebat. Ada perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada perintah berdebat. Kok sekarang mau dihentikan? Dengan menghentikan aksi-aksi pemurtadan dan pendangkalan akidah, akan muncul di semua sisi kehidupan kita. Bagaimana anak-anak kita direndahkan, dinistakan, agamanya diinjak-injak, akidahnya kemudian dihapuskan. Dan itu terjadi bukan hanya kepada orang biasa, bahkan saya mengalami. Saya memimpin keadaan pada saat itu bersama dengan Ketua Apologet Islam Indonesia mengadakan hari milad. Muncul kemudian pendangkal akidah. Orang datang membawa baju kaos, membagi-bagikan pada kita yang umat Islam ini. Kalau kita yang adalah nenek buyutnya apologet Islam saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan umat Islam yang awam? Bagaimana dengan umat Islam yang lain yang tidak mengerti dunia perbandingan agama? Kemarin saya ke Kota Maros, saya bertemu dengan sahabat kita, Bang Goto. Dia bersaksi tentang bagaimana misionaris itu di dalam. Dia bongkar habis. Dia bongkar habis bagaimana misionaris cara kerjanya. Dia sampaikan dari A. Belum tuntas tapinya. Cuma buru-buru semalam. Banyak orang yang mengatakan dulu pandangan agama saya adalah semua agama sama. Tapi begitu mendengarkan penjelasan para apologet Islam Indonesia, baru saya tersadar, oh ternyata tidak semua agama sama. Tidak semua agama benar rupanya.
Akhirnya dari situ mereka belajar kemudian. Mereka banyak mendengarkan materi-materi apologet. Oh ternyata selama ini kita salah. Itu. Disuruh hentikan materi ini. Disuruh berhenti. Jangan bahas agama orang. Siapa yang membahas agama orang? Ini kita sedang bahas Al-Quran. Ketika kita membahas Nabi Isa alaihissalam, berarti terkait dengan yang mereka sembah. Ketika kita membahas kitab Injil, berarti membahas tentang kitab yang mereka punya. Ini Al-Quran membahas semua itu. Jadi kalau melarang kemudian membahas tentang lintas agama, sama halnya membatasi Al-Quran, sama halnya menghentikan misi Rasulullah. Rasulullah diutus untuk kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Berarti ingin membatasi Quran, ingin membatasi firman Allah, ingin membatasi kemudian risalah kenabian Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah jangan dibatasin. Cuman sekarang ini kita masih berproses. Bagaimana kita berdebat dengan cara yang baik. Kita sementara masih proses, masih belajar, masih mencari metode yang betul. Seperti apa ahsan di dalam berdebat itu. Kita masih proses ini. Dan ini berjenjang. Jangan dihakimi. Banyak teman-teman Kristen juga tertolong dengan adanya diskusi ini. Hanya saja teman-teman penghujat yang belum siap kemudian untuk berdebat, jangan naik di komal Islam, menghujat, menghina, menista, jangan. Karena ada penggarisan di dalam Al-Quran, illalladzina zalamu minhum. Kepada orang zalim kita keras, kita tegas. Jadi jangan naik zalim. Pelajari dulu Bible, pelajari Quran, baru naik ke atas. Jangan memancing kemudian keributan. Naik bertanya tentang Islam, bertanya tentang Al-Quran. Silakan, pasti umat Islam ini akan menjawab jika mereka mengetahui. Kalau mereka tidak mengetahui, pasti akan bertanya dan belajar untuk mengajarkan ke depannya. Karena ilmu Islam itu luas. Luas ilmu Islam itu. Tidak semuanya kita tahu. Kita butuh bersatu untuk memberikan edukasi kepada umat. Tidak lahir satu orang lalu kemudian mengajarkan semua aspek. Enggak, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Itu pekerjaan Nabiullah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya, hanya secuil ilmu yang kita punya, dan pelengkapnya kemudian adalah kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu kata Allah. Kita harus berseru, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Kita harus satu kelompok berseru kepada yang ma'ruf. Jangan kemudian kita saling menjatuhkan. Kenapa? Kami tahu ada juga orang yang berpura-pura Islam, makan ayat, mandi dengan kitab, tapi tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Kami tahu itu. Islam yang benar pasti paham ketika ada perjuangan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Andai saja kamu tidak punya misi kemudian yang negatif, kamu akan sebarisan dengan kami. Wahai kau yang mengatakan orang pintar, cerdas, mondok, bisa bahasa Arab, bisa tafsir, bisa hadis, kumpul kita. Kita susun barisan ini. Biarkan aku yang paling belakang. Yang penting aku punya ruang untuk kemudian menyuarakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian yang berilmu silakan di depan. Jangan justru terbalik, berkongkol dengan para penghujat, berkongkol dengan para penista untuk menghentikan langkah para apologet Islam. Jangan. Allahu Akbar. Jangan. Yang merasa cerdas, merasa pintar, ahli tafsir, lulusan Mesir, lulusan Kairo, lulusan neraka, kumpul. Kata Allah,
Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilih. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Kamu mengaku ahli naik komal kafir, berkongko-kongko dengan kafir. Kamu duduk di mana sebenarnya? Kalau kami salah dalam hal ini, datang ke kami, peringati kami, berikan ilmu kepada kami, sampaikan apa yang harus kami lakukan. Jangan malah menjadi musuh. Itu yang kami perjuangkan adalah kalimat tauhid. Yang kami perjuangkan bukan perut. Yang kami perjuangkan adalah akidah anak-anak kita ke depannya. Itu yang kami perjuangkan. Bukan nama besar, bukan. Bukan nama besar, bukan ketenaran, bukan. Bukan materi, bukan. Yang kita tidak inginkan adalah generasi kita. Generasi kita ini siapa yang akan menolong mereka? Siapa? Ayo, seberapa sukses dakwah yang sedang kita gelakkan sekarang? Seberapa sukses kemudian anak-anak santri-santriwati kita yang kita raih hari ini? Bukankah kita sibuk? Anak-anak kita harus jadi dokter, harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi ini, harus jadi itu. Kita sudah lupa marwah daripada dinul Islam. Ayo, siapa yang akan menolong anak-anak kita? Kalau para apologet ini dihentikan, pemurtadan terjadi di mana-mana, gerakan kristenisasi berjalan dengan lancar, pemurtadan pendangkalan akidah terjadi di mana-mana, sedangkan amanahnya adalah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti kita ini harus dijadikan sebagai pengikut mereka. Lalu siapa yang akan membentengi akidah anak-anak kita? Kita mayoritas, tapi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita mayoritas, tetapi kita hanya sibuk dengan urusan duniawi. Sibuk sampai anak-anak kita lupa kita peringatkan sholat, lupa kita ajarkan akidah, sampai mereka menjadi korban-korban dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh dinul Islam. Siapa yang akan memberikan mereka materi-materi perbandingan agama? Kalau ini dihentikan, coba lihat Andalusia, mayoritas Islam, negara Islam, pernah sampai kepada puncak kejayaan. Hari ini menjadi negara apa? Boleh dikatakan sebagai negara non-Islam lagi. Jangan bangga dengan kemayoritasan kita, jangan. Apa artinya kita banyak kalau tidak berisi? Semua harus dibekali. Bukan cuma tafsir, bukan cuma ilmu hadis, bukan cuma ilmu Quran, bukan. Betapa banyak kemudian ahli hadis, betapa banyak kemudian ahli bahasa Arab, betapa banyak kemudian orang yang bisa Quran, begitu berhadapan dengan para penghujat. Nonsen. Nol. Dia ingin memberikan pengajaran tentang Quran, tidak akan pernah masuk. Orang kafir diajarin Al-Quran, mana bisa masuk? Banyak yang berkata, aku ulama, aku pimpinan pesantren. Suruh dia berdebat, ajak mereka kemudian untuk berhadapan dengan para penghujat yang menghina Allah, menghina Rasulullah. Apa yang mereka bacakan? Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Gitu aja. Begitu aja. Itu yang mau dipakai kemudian untuk membentengi akidah dari serangan-serangan orang yang sudah terstruktur gerakannya. Itu yang mau kita pakai. Gak bisa, kawan. Gak bisa. Jangan bangga dengan titel Anda. Jangan bangga dengan jidat Anda yang hitam. Jangan bangga dengan kemudian jenggot Anda yang panjang. Jangan bangga dengan Anda lulusan Kairo, lulusan Mesir, lulusan Madinah, lulusan apapun itu. Jangan bangga. Kalau Anda tidak bisa melumpuhkan senjata lawan, itu sama halnya tidak maksimal di dalam menuntut ilmu. Coba ada penghujat bacakan hadis, dijadikan lucu-lucuan,
Coba ada penghujat Anda bacakan suci Al-Quran, dijadikan sebagai olok-olokan. Jangan mangga dengan ilmu Anda. Dengan keterbatasan Bang Suma yang saya punya, alhamdulillah, Masya Allah, betapa banyak orang yang mendapatkan kemudian hidayah. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada orang tampil di komal-komal Kristen membicarakan tentang para pejuang dakwah, apologet katanya tidak ada di Islam. La haula wala quwata illa billah. Bukankah apologet itu cuma bahasa Yunani? Artinya adalah pembela akidah. Hah? Anda keberatan karena kami menggunakan kata apologet? Keberatan. Sedangkan Anda suka dan Anda bahkan mengikhlaskan nama Allah diambil. Anda mengatakan, kenapa Anda mengambil kata apologet? Nah, itu bukan sembahan, itu jawaban kata biasa, pembela. Masa kata pembela nggak boleh diambil? Sementara mereka mengambil nama Tuhan kita, gelar Rasul kita, nama kitab kita diambil seluruhnya. Kalian malah senang. Kalian mau malah menantang berdebat dengan sesama Islam. Siapa orang Islam yang mengatakan bahwa salah Kristen menggunakan nama Allah? Sini kita berdebat. Loh, ada apa ini? Dengan Anda menyetujui nama Allah dipakai di dalam kitab mereka, itu sama halnya Anda mengakui bahwa Allah punya anak, kucuk. Itu sama halnya Anda mengakui Tuhan kita Allah menjelma menjadi manusia, kucuk. Itu sama halnya Anda mengakui Tuhan kita datang dalam rupa manusia dan mati di atas pohon, kucuk. Mana ilmu yang kamu pakai? Mana ilmu, mana dalil, mana titel? Kami tak ada titel. Tidak ada sekolah resmi. Tidak seperti kalian yang busung dada, punya titel, bisa bahasa ini, bisa bahasa cincong, bahasa concong. Tapi Anda nanti tampil di TikTok setelah membahas Bang Suma, kan lucu. Tak ada yang mengenal Anda. Tapi begitu Anda mau terkenal pakai nama Bang Suma, baru dikenali orang. Oh, ini tuh yang namanya itu. Hei, akhirnya orang akan berkesimpulan, oh pancos, oh pingin terkenal, oh pingin diberi ruang, oh pingin jadi narasumber, tapi malu-malu. Dari dulu saya sampaikan, saya bukan ustadz, saya apologet. Saya hanya apologet jalanan. Saya bukan ustadz. Sasaran dakwah saya hanyalah orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah. Artinya non-muslim. Nah, pagi, bisa kau berapologet kira-kira? Ini saya sedang berapologet. Bisa kau berapologet gini, biar ku tanya kau dulu. Artinya, aku memahami konsep dualisme. Artinya kita semua memahami konsep dualisme, dualitas kiri kanan, atas bawah, hitam putih, seperti itu contohnya. Lalu ada yang mengatakan konsep tiga. Kristen menyebutnya Tritunggal. Disebut kebutuhan manusia primer, tertier, sekunder. Ayah, ibu, anak disebut satu keluarga. Lalu konsepmu itu menyatakan tunggal. Coba sebutkan dulu contohnya yang bisa dimengerti semua manusia. Coba berapologet dulu kau dengar, coba. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan kepada kami orang yang berakal. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk menyeru, huwa Allah ahad. Dia Allah itu ahad. Tidak dua, tidak tiga. Ahad di sini bukan satu, tapi tunggal secara absolut. Tidak bisa dibagi dua, nggak bisa dibagi tiga. Tunggal absolut. Dia penguasa satu-satunya. Huwa Allah ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Tidak ada tiga, tidak ada dua. Itu. Iya contohnya, makanya aku tanya contohnya apa? Makanya aku kasih tadi dualitas. Contohnya seluruh pengibadahan kami
hanya tertuju kepada satu hakikat pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Iya, dikatakan tunggal. Apa contohnya yang bisa dimengerti manusia? Contohnya coba. Contohnya Tuhan itu cuma satu. Apanya yang satu? Contohnya dulu biar bisa. Hakikatnya satu. Di luar daripada dia Khalik itu makhluk apapun itu. Mau dia kucluk, mau dia toples, mau dia panjul, semua makhluk. Mau dia membangkitkan orang mati, kucing mati, sapi mati, ular mati, makhluk. Di luar sang Khalik, makhluk. Khalik cuma satu. Dialah Rabbus samawati wal ar. Tidak boleh dibagi. Tidak boleh berubah menjadi ini. Pada tahun ini dia berubah jadi ini. Gak ada. Dia tunggal secara absolut. Allahus samad. Contohnya apa? Makanya aku kasih tadi contoh dualisme kanan kiri, hitam putih, depan belakang. Saya sudah memberikan kamu contoh. Khalik makhluk. Khalik makhluk. Contoh Khalik makhluk. Khalik pencipta. Dua itu, dualisme itu. Kau barusan menjelaskan Khalik ada makhluk. Dualisme kau jelaskan, dualitas. Khalik Yang tunggal, kutanya. yang tunggal itu Khalik. Di luar Khalik itu makhluk. Ada dua. Ada atas, ada bawah. Ada dua. Kau barusan menjelaskan dualisme. Khalik. Khalik itu adalah pencipta. Makhluk itu ciptaan. Iya, itu dualisme. Oh, dualisme, kamu ngerti arti dualisme itu? Diciptakan. Kamu mengerti enggak dua arti dualisme itu? Ngerti kamu? Belakang, atas, Depan belakang nenekmu kiper. kiri kanan. Kiri kanan nenekmu kiper. Itu bersumber dari pribadi satu. Diam. Kamu diam. Kamu diam. Jelaskan yang tunggal. Kamu diam. Kamu diam. Kamu diam. Saya contoh. Yang dikatakan dualisme, satu objek memiliki dua sisi. Kalau Tuhan saya tidak. Tuhan saya Khalik satu-satunya, bukan dualisme. Khalik di luar daripada dirinya, bukan dirinya. Khalik cuma satu absolut tunggal. Di luar dirinya, bukan dirinya. Yang disebut makhluk itu bukan dirinya. Paham? Jadi tidak ada dualisme. Tidak seperti Tuhanmu. Pencipta, ciptaan. Apa? Kalau pencipta dengan ciptaan sama enggak? Artinya kau menjelaskan dua sisi. Ada pencipta, ada yang diciptakan. Kan kamu minta saya menjelaskan tentang Tuhan saya. Saudara minta saya menjelaskan. Saya jelaskan. Saya mau tanya, tunggu. Saya mau tanya sama saudara. Saya mau tanya sama saudara. Apakah pencipta dengan ciptaan sama? Kau menjelaskan dualisme. Saya tanya, apakah pencipta dan ciptaan itu sama? Kau menjelaskan dualisme. Saya tanya, apakah pencipta dan ciptaan itu sama? Jawab. Tidak sama, itu dua sisi. Tidak sama. Terus kenapa kau mengatakan dualisme? Itu dua sisi. Dua sisi, memang dua sisi. Satu sisi pencipta, yang dua sisi ciptaan. Kalau di agamamu pencipta dan ciptaan dibagi menjadi disatukan menjadi satu. Apa itu? Kuclo itu namanya. Itu pemahaman dualisme. Kau berbicara. Kenapa kamu memahami pencipta dualisme? Bagaimana Anda bisa mengatakan? Dengar kepada saya, dengarkan. Saya berikan kamu contoh. Sebuah cincin terbuat dari emas 100%. Bisa kau jelaskan dualisme cincin emas 100% ini? Silakan. Sampai robek mulutmu. Kau tidak akan pernah mampu menjelaskan itu. Silakan. Ada yang coba kau jelaskan emas 100%, cincin emas 100%. Coba kau jelaskan dualisme terhadap cincin emas 100% itu. Silakan. Sampai robek mulutmu, kau tidak akan pernah bisa menjelaskan. Silakan. Makanya kau berbicara pencipta dengan ciptaan. Saya kasih kamu analogi sederhana, kawan. Saudara, saya kasih kau analogi. Saya kasih kau pertanyaan sederhana. Kau katakan satu hakikat absolut itu dualisme. Sekarang kau jelaskan kepada saya. Jangan Tuhanmu, karena Tuhanmu itu lucu kalau dijelaskan. Kau jelaskan aja cincin 100% emas. Coba kau jelaskan dan kau uraikan emas 100% ini adalah dualisme. Silakan. Saya mau dengar. Sampai robek mulutmu, kau tidak akan pernah bisa menguraikan kata demi kata untuk menjelaskan itu. Silakan. Iya, ada yang murni, ada yang tidak murni. Ini murni 100% kuclok. Artinya ini emas murni. Ini emas murni 100%. Kalau berbicara 100% kawan, tak ada campuran lain. Sekarang kau jelaskan dualisme. Ini silakan. Sampai mulutmu robek. Tidak bercampur Kak Lama. Tidak bercampur. Lama.
Tidak bercampur, Kita kawan. dualisme, ada yang murni, ada yang Tidak murni. bercampur, kawan. Tetap Tidak kalau bercampur. bicara dualitas. Itulah yang disebut tunggal absolut. Ada yang tidak murni, artinya kau sedang membahas. Oh, jadi maksudmu ada Tuhan tidak murni Tuhan? Kayak Tuhanmu gitu? Makanya dengar, Hah? biar pandi kau berapologet, biar pandi kau Ih, berapologet. coba kau jelaskan dulu. Cincin 100% emas murni. Kau jelaskan dia memiliki dua natur. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan dia dualisme sekarang. 100% ketika dimurnikan. Nenek Mugiper, udah, kamu turun saja, kawan. Kamu nggak ada ilmu, turun. Salibmu udah terbalik, kau nggak ada tempat di sini. Inilah yang dikatakan kitab suci saya. Ini yang dikatakan kitab suci saya, yang barusan saya baca, teman-teman, yang barusan kita jelaskan, yang barusan kita dengarkan. Allah memberikan azab fid dunya, azaban syadida, azab yang keras. Ini buktinya. Tepuk tangan dulu. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran tidak pernah salah. Ini fakta real, terjadi. Langsung Tuhan perlihatkan, Allah perlihatkan. Nih Bang Zuma, aku ingin perlihatkan kepada kalian bukti bahwa aku memberikan azab keras kepada mereka, pembenci Nabi Isa alaihi salam. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Ini azabnya. Coba kamu jelaskan. Berapologet tentang tauhid, tentang Tuhanmu. Kita udah jelaskan. Khalik, makhluk, dua sisi. Satu sisi pencipta, satu sisi ciptaan. Tidak ada kita tanpa dia, sang pencipta, sang Khalik. Dia mengatakan itu dualisme. Nenek Mukiper. Yang dikatakan dualisme itu kadang mati, kadang hidup. PLN. Hari ini kenapa dia sakit gigi? Dia manusia. Besok dia membangkitkan orang mati. Dia Tuhan. Bembe. Beleng-beleng. Dualisme katanya. Tuhan itu enggak. Segala sesuatu di luar Tuhan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku aku keluar dari Tuhan, oh itu sudah bukan Tuhan itu. Dikasih akal untuk berpikir. Ludah yang keluar dari mulut bukan kita. Ingus yang keluar dari hidung bukan kita. Congek yang keluar dari telinga bukan kita. Yang keluar dari pantat bukan kita. Pipis yang keluar dari apa itu? Bukan kita. Daki yang keluar dari tubuh ini bukan kita, tapi berasal dari kita. Namun bukan kita. Begitulah ciptaan. Aku keluar dan datang dari Allah. Ya bukan Allah. Kenapa mereka tidak sampai pada kebenaran? Azaban syadidan fid dunya. Diasap keras sama Allah. Dikasih contoh, coba lihat. Dikasih contoh. Emas 100% emas tanpa campuran. Coba Anda jelaskan dualisme. Ku bilang, berulang, sampai mulutmu robek, kamu tidak akan pernah bisa menjelaskan itu. Kecuali Anda masukkan doktrin dompala Kardoba dulu di kepalamu. Kalau sudah masuk Kardoba di kepalamu, baru kau bisa menjelaskan itu. Itu kan ada yang tidak murni, ada juga yang murni. Tompel. Saya sudah bilang 100% emas murni. Tidak ada campuran. Kau jelaskan bagaimana dia dualisme. Oh, itu adalah emas 100%. Dan juga dalam waktu yang bersamaan dia juga adalah karet. Kucluk, kau makan itu sandal Jepang, sandal jepit, jangan kau pakit kakimu, masukkan ke mulutmu biar otakmu berfungsi. Bagaimana Tuhan bisa jadi bercampur dengan makhluk? Bagaimana mungkin manusia bercampur bahwa dia adalah juga Tuhan? Bisa itu kamu imani, bisa kau percayai kalau itu doktrin. Tapi kalau berbicara mengenai apologet, pembelaan, yang namanya pembela itu membela yang benar, bukan membela yang dibenar-benarkan biar dianggap benar. Apologet Islam benar-benar murni hak yang dibela, bukan asal-asalan. Salibnya pun terbalik kayak itu. Penghinaan itu terhadap Kristen. Salibnya kok terbalik. Jadi sahabat-sahabat, Alhamdulillah hari ini Allah memperlihatkan kemahakuasaannya. Azaban syadidan fid dunya. Allah memperlihatkan bagaimana kemudian mereka diazab sampai emas yang murni 100%. Dia mau mengatakan itu dua natur. Sekira begitu, sementara
dari saya, sahabat-sahabat, saya ingin mandi dulu, kemudian sarapan yang cantik, kemudian berpoles yang ganteng, perbanyak zikir, perbanyak bertobat. Habis itu kita sholat duha bersama-sama. Silakan diambil alih, dilanjutkan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, damailah Indonesia kita. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmat. Kardoba itu Ya. apa? Kardoba itu apa? Apa itu Kardoba? Tadi Gurunda Kardoba. Apa itu? Kardoba. Apa itu? Kardoba? Koro-koroan dompala. Dan balala. Oh. Koro-koroan dompala balala. Oi, ngambil semua nih. Lanjut teman-teman. Kita Iya, santai iya. lagi, silakan. Ya istirahat dulu deh. Ayo teman-teman Kristen. Coba kasih naik ini si It's Me. It's Me, selamat pagi, assalamualaikum. Muslim Kristen. It's Me. Itulah. Kristen Muslim. Saya belum murtad. Jadi Bang Sumanya kan udah istirahat tuh. Aku yang mau membantai kekeliruan dia ya. Jangan coba-coba Perkenalkan dulu siapa? Anda siapa? Jangan coba-coba memute ya, mengikik. Aku pakai akun yang lain ini supaya kau bisa naik. Oh, Anda siapa? Turun aja, minum di bawah dulu. Ngapain kau naik ngancam-ngancam? Kau siapa jangan, sih? Bun. Biar Bun. Jangan biarkan orang gila, Bun. Kita ini sebagai Islam harus mengobati kalau ada saudara kita yang gila, dinaikkan, kalau perlu dimandikan, diurut, Oke lah, minyak minta rembesnya. naiklah lagi. Jangan kayak gitulah. Silakan aja dinaik. Berbuduy. Nggak apa-apa, kan dia bersama dengan iblis, bukan cuma sendiri. Silakan di terapi Bunda Rama. Ya. Selamat pagi. Ngaku-ngaku umat Islam ahlul fatra dimaki-maki. ODGJ itu ahlul fatra. Kau maki-maki, kau mengaku umat Islam. Ada umat Islam maki-maki ODGJ? Hah? Aduh, Mama Ada umat Islam maki-maki orang gila? Kau sebentar, kau marah sama siapa ini? Kurang asam ini, mengaku-ngaku pejuang Islam. Tampaknya kufar kalian. Apa? Ih, Kau apa? belum puas memurtad-murtadkan saya 3 tahun yang lalu. Sampai detik ini saya kira kau kalian itu sudah taubat. Ternyata semakin menjadi-jadi. Kenapa? Ada apa? Bu, ada apa, Bu? Ada apa? Jangan pura-pura tidak kenal saya. Enggak, saya enggak sudah kenal. kalian kenal. Nggak kenal kok, kau Hari. kafir ya? Kau kafir, kau siapa? Apa? Kau sudah murtadkan saya? Sejak kapan kau murtadkan saya? Loh, ini orang kau ini udah GJ kan? Murtadkan saya. Kau udah GJ. Murtadkan dulu si Yesus tuh. Ih, Murtadkan ini dulu orang udah Yesus kalau memang mau memurtadkan saya. Kalau Udah kau GJ kau. memurtadkan Yesus Udah baru sarapan kau belum, mampu Ismi? memurtadkan saya. Ismi udah sarapan belum? Apa? Udah sarapan belum? Aku pejuang Islam, pret. Ih, Udah sarapan belum? Najis kalian. Woi, Pret. kau yang najis. Kau yang najis, kau semua. Kau yang najis. Kau minum air got dulu di bawah. Minum air got. Mampus. Ya Bunda maki-maki Rahma, Gurunda, mohon maaf. jangan diladenin. Bunda Rahma juga sakit kayaknya ini ah. Aduh, ya Allah. Kagak Orang maki-maki sakit itu Gurunda. ya nggak apa-apa namanya orang gila. Masa ibu ikut juga maki-maki gimana sih? Biarin aja, dia butuh obat. Cobalah lihat medan, lihat pasien. Jangan gila pasiennya, ibu juga gila, bahaya nanti ibu suntik Oh, mati di ibu siaplah. sendiri. Gimana sih? Naiklah kau orang Dari gila, naiklah minta ciri-cirinya lagi aja udah naik. ketahuan. Orang gila kok ikut-ikut gila. Dia Oh, butuh iya. diselamatkan, jangan ikut-ikutan. Silakan. Minta naik ke orang gila, silakan. Ampun, ya Allah Gurunda baik kali dia. Nih. Ya, silakanlah kau. Silakan.
Dokter Deani, ada apa? Ngobrol sama Kang Yos. Gini Ya, Hos. bentar. Bunda Rahma di mute dulu, Bunda Rahma diam dulu ya. Silahkan kalian membenci saya, ya. Tapi kenapa sampai bawa-bawa orgil kau maki-maki? Sejak kapan ada orgil yang menghujat Tuhan? Sejak Bentar, kapan ada ya. orgil yang Ya udah berdusta bentar, saya seperti mau ngomong, kalian? saya mau ngomong. Justru kalian Bu bukan Dokter. orgil, makanya kuasa mendustakan ayat-ayat Tuhan. Bu Dokter, sebentar. Faktanya begitu. Kalian Ya, justru saya mau waras. ngomong ya. Dengan kewarasan Ya. kalianlah kalian sadar sesadar-sadarnya menghujat dan menjual ayat-ayat Tuhan. Bu Dokter udah sarapan, Bu Dokter? Kenapa? Nggak bertobat kalian? Bu Dokter Belum udah puas sarapan kalian belum? mulung-mulung koin? Hah? Ih, ya Allah. Bunda Rahma diam dulu, Bun. Biarin Bun Udah ngasep semakan. semua kalian itu. Ya. Kalau mereka yang tidak berpendidikan, Sayur ya, asem mereka yang belum enak. sekolah Islam wajar. Udah Sayur makan asem terasi, pakai makan sambal. terasi Bun. Mereka tidak ada pengetahuan terkait dengan Islam. Kalian mengaku Ya, bahkan profesornya Islam. Tapi apa yang kalian nampakkan di sini? Ih, orang Itu kafir ya. tenggorokan masih kuat. Tahu yang kurang ajar Tenggorokan di masih situ. kuat. Lanatullah alaih. Ih, Ih, apa? Udah Ih, apa? minum obat Kau jijik belum? dengan dirimu. Kau jijik dengan dirimu sendiri. Bunda ih. Rahma diam dulu, Bunda Saya Rahma sudah diam bersabar dulu. sekian tahun ya. Aduh, Bunda Saya Rahma sudah ini. bersabar sekian tahun membiarkan kalian berulah. Hanya supaya apa? Supaya kalian bisa nyadar diri. Kalian sadar dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi? Bullshit kalian. Semakin Ya. menjadi-jadi. Apa? Kau mau bermubahala dengan saya? Saya yang murtad atau kau yang sudah murtad? Kau kira keislamanmu tidak batal dengan perlakuanmu selama ini? Hah? Kau masih mengaku umat Islam, tapi di sisi Tuhan, jangan dulu. Belum tentu di sisi Tuhan kau masih umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau diam. Sarapannya barusan pakai bubur apa pakai lontong, Bu Dokter? Apa bedanya kau dengan sekte Khawarij yang memenggal umat Islam dengan melafalkan takbir? Apa bedanya Bu kau Dokter. dengan mereka? Bu Dokter, sarapannya barusan sama bubur apa sama lontong? Kau jangan mute-mute kau. Oh, bola. Kau jangan mute-mute kau. Laknat Allah senantiasa menyertai bagi yang menyembunyikan firman, bagi yang jangan menyembunyikan asa ayat dari Tuhannya yaitu. dewe. Nah, itu bukti akhlak kufar itu ya. Bukti akhlak kufar menimpa-nimpa ya, menutupi kemahabenaran daripada firman yang saya sampaikan. Inilah penjual ayat sejati. Koar-koar mengatakan agama hanya Islam. Koar-koar mengatakan agama hanya Islam. Ya, koar-koar mengatakan Tuhan hanya Tuhan. Tapi apa yang dia sampaikan setelahnya? Bapak Mengatakan Ibu agama ada sekalian banyak. yang merasa Mengatakan kehilangan agama ada ibu, banyak gitu loh. yang merasa memang hanya kau yang bisa kehilangan nimpa-nimpa suara ya? silakan dijemput, pasiennya ada di sini. Hanya kau yang bisa nimpa-nimpa suara. Lepas dari Kenapa pengobatan, kau mute? mungkin Bunda Rahma, dia jangan di-mute, Bu. Bunda Rahma ini kehabisan gimana sih? obat. Jadi teman kita ini adalah seorang calon dokter yang tidak lolos jadi dokter. Dokter. Ya, tapi tidak direstui karena ini ada sakit. Kasihan beliau ini. Dia ini ada gangguan, ada gangguan. Dia itu calon dokter, Gurunda. Calon dokter, malah jadi pasien. Iya, dia. Jadi saudara-saudara keluarga saya yang ada di sana, DM DT solata dikana samuneta masaki. Jadi lau maki indete ngalai mana kita sunti apa jo asenna. Kibawa kilakuri rumah sakit dikana. Ake susite napakasiri tahu nasaba ini Iko pakasiri kalemu. apa Yang kau nasanga tuduh-tuduh di sini siapa yang pernah mempermalukan kau? Kau yang mempermalukan diri sendiri dan kau tidak bertobat dengan itu. Ini deeng ratu ini
Natai nabila na kontrol kali na. mute? Kenapa Nasa kau mute? Kenapa kau mute, masaki. Kenapa kau Masaki mute, ha? otak na, tapi mulut natai na masaki. Kau tidak mau saya selamatkan. Kau tidak mau saya selamatkan. Oke, tapi yang lain masih mau saya selamatkan. Nah, jadi tolong saudara-saudaraku, banyak keluarga netizen yang mau yang saya ada di selamatkan. sana, Tahu kalau yang ada di kalian di yang Islam, daerah asal dari saudara kita ini, tolong supaya yang Islam, ya, penyelamatan ditangani saya ya. bukan untuk Bunda kalian. Rahma jangan di mute, biarin Bunda Rahma. Beliau ini sakit, saudara kita ini sakit. Memang dia ada gangguan. Memang dari dulu ada gejala-gejalanya sih. Tapi kelihatannya sekarang ini parah karena ada kasus yang dia alami. Dia butuh kemudian Bahkan ini orang sampai- yang bisa mengerti gitu loh. Bahkan sampai orang gila dimaki-maki, Nah, orang itu dia gila akui dia. dituduh-tuduh ya. Jadi Orang gila dituduh-tuduh. teman-teman, Bahkan supaya saya disebut perkenalkan gila, ya. tapi saya disebut murtad. Sejak kapan ada orgil bisa memurtadkan dirinya, bangsat? Nah itu. Jadi memang gejala awalnya dulu dia diajak syahadat, dia tidak mau syahadat. Hei, sejak kapan ada orgil Dia berani dia memurtadkan nggak mau dirinya? bersyahadat. Lama-lama temannya hubungi saya. Tahu Siapa dari namanya? mana? Tahu dari mana orgil itu dalam memurtadkan dirinya? Cita-cita Tahu mau dari jadi mana? dokter, malah jadi Tahu dari pasien. mana? Hei, jangan kau bawa titel kau. Jangan kau bawa titel kau. Kau cuma security apa dan sebagainya, pelayan di sini ya. Kau hanya pelayan elit global di sini. Bullshit kau. Ya, jadi ini gejala awalnya. Apa? Ingat nggak beberapa tahun yang lalu beliau ini memang aneh kalau tiga dia suruh Apa-apa bersyahadat memang dilarang? aneh Kau gitu. dilarang. Sejak kapan saya melarangmu menjual ayat kau? Sekarang Aku nggak pernah melarangmu menjual beliau ayat. ini Waktu COVID. Saya tidak pernah beliau melarang menjual beberapa ayat. saat Saya yang tidak lalu pernah itu melarangmu menjual ayat. bermasalah Kau dengan menjual ayat pihak demi kepolisian ya teman-teman. Ini ada masalah dengan pihak Kenapa kau kepolisian. mute? Akhirnya Kenapa kau mute? mungkin pihak Kenapa kau kepolisian mute? kita menganggap Hah? bahwa ada yang perlu Kamu diperbaiki sudah bosan permalukan dirimu. dari sarapnya Kamu teman kita sudah ini. bosan. Saya Akhirnya bantu dia kau permalukan dibebaskan. dirimu ini. Nah Saya sekarang dia bantu ada di kau sini. menelanjangi dirimu ini. Kenapa Kasihan kau mute sekali. saya? Kau Padahal orang harusnya ini berterima pintar loh, kasih teman-teman. kepada saya. Karena Orang ini sudah mau pintar, dan orang ini berani cerdas. gratis lagi Orangnya untuk baik. mempermalukan dirimu, membantu Tapi karena memang mempermalukan ada dirimu. gangguan, jadinya begini adanya. Kita maklumi ya teman-teman. Kalau bisa, ibu ini ibu Kemana-mana siapa? doyan Disuruh- menduduh, disuruh kemana-mana aja istirahat. menunjuk orgil. Nah, Itulah. ibu, Jadi saya hanya kalau mengumumkan Rasul kepada saja ya. teman-teman Jadi kalau keluarga Rasulullah yang mengenal, silakan dijemput entah di Rasulullah mana saja dia live difitnah. ini. Kalau di rumahnya dia live Kami pasti yang sudah hanya dilarang umat- sama keluarganya. Kalau Rasulullah saja Ibu Daini, santai Bu apalagi Daini. kami hanya sekedar Ibu Daini, santai pengikutnya. dulu Bu Daini. Laknat Tuhan senantiasa bagi juru fitnah seperti kalian semua. Apa? Jangan kau buktikan kau berani malu. Kau berani malu, jangan. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ini orang kok nggak jelas ya? Kau punya urat. Iya, udah jelas. Saya cuma mau mengumumkan beliau ini ada gangguan gitu ya. Dari dulu memang kita suruh beliau syahadat dia nggak mau. Padahal orangnya ini pintar, cerdas. Saya dekat sama asisten beliau, teman beliau. Beliau pintar, cerdas. Kemudian ya memang ada informasi yang kemarin-kemarin itu yang saya dengarkan bahwa dia belajar kemudian ilmu yang mungkin membuat beliau seperti ini. Nah, itu dia. Jadi kita maklumi ya teman-teman, beliau itu lagi tidak sehat. Kita doakan kepada saudari kita Dr. Andriani, mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali seperti biasa, ya sehat seperti biasa. Kita berharap teman-teman supaya keluarganya bisa segera untuk menyelesaikan kasus sakit yang dialami oleh dokter siapa namanya? Daini, Daini. dulu waktu zaman di Jumat hampir sembuh, kok Gurunda sekarang kumat lagi. Ya, Adil itu ya, itu tidak adil itu. iya. Kita doakan mudah-mudahan disegerakan kesembuhan, amin. Teman, saya izin sejenak ya. Saya ada kegiatan sebentar, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar katanya teman-teman saudaraku ya, mana ada ODGJ murtad.
Kalian menuduh saya murtad, mana ada ODGJ murtad, bener. Lanjut. Dulu sebenarnya zaman di Zoom itu udah beres sama Gurunda itu, hampir sembuh. Kok kenapa sekarang kumat lagi Buddha ini? Aduh, Bu Dokter, Bu Dokter. Aduh, Pak Peta dois, Pak Peta di kantor ya Pak Peta. Assalamualaikum. Kasihan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Juga di bawah. Iya Bun, itu sibuk ngurusi yang satu tadi, maki-maki kita di atas. Ternyata dia orang nggak sehat. Nggak, itu nggak apa-apa itu. Dulu sama Akang dulu deket dia. Buat ini aja, buat apa namanya, selingan. Bu Dokter ini cantik, pintar, cuma ya agak ini. Dia murtad gitu Kang. Nggak ada gangguan, ada gangguan ini jiwanya terganggu. Udah. Cari Oten aja, Bunda. Cari Oten aja udah. Oten Bun. Iya dikasih tahu teman-teman, jangan sampai jadi fitnah kan. Nanti dia bilang lagi si kafir-kafir ini sesama muslim saling serang. Enggak, tadi itu dia lagi sakit ya. Oke, naik Kristen yang mau diskusi. Ayo yang minta permintaan Kristen ya, udah banyak teman-teman muslim di atas. Saudara yang Kristen aja dulu naik ya, teman-teman ya, biar ada diskusi. Dia itu seorang dokter, cuma ada kendala rumah tangganya, jadi seperti itu. Maklum aja ya, udah nggak usah dibahas. Teman-teman yang di bawah juga udah nggak usah dibahas lagi. Udah, ya kita cari Oten aja, kita diskusi. Oten, Oke. tap-tap layar. Ikhwan Villa, tap-tap layar. Dan Bunda Rahma juga nggak tahu trik. Kalau dibilang jangan di mute, udah biarin, biar pada tahu dulu semua yang di bawah. Jangan di-kick langsung, tunjukin dulu siapa dia. Bener nggak tuh? Kan Gurunda udah bilang sudah. Jadi aku Iya, jangan di mute, maksudnya udah jangan diturunin, biarin dulu gitu loh. Paham nggak? kalau kita terlalu biarkan dia ngomong seenaknya ya sama aja kita membiarkan Kan biar kebodohannya. biar dibongkar dulu dia siapa Bunda. Udah cari Oten aja udah. Kan udah terbongkar Akang. Dari tahu tuh. La ilaha. Udah dari cari Oten. Udah Akang cari Oten Akang. Aku bantuin deh, aku punya koleksi juga nih, aku ternak Oten soalnya. Kirain Bunda Mila istirahat karena di sana udah tengah malam. Enak aja, baru jam 5 ketahuan bohong. Oh, jam 5. Jam 5 sore baru. Oh, jam 5 sore. Kita tuh 15 jam bedanya. Oh, gitu. Kalian pasti baru jam 2 ya, jam 2, jam 3. Jam 9 sini, Bu. Nah, bener kata Gosan. Udah tahu gitu dinaikkan, bikin fitnah bro. Bener Gosam. Udah ya, Bang Gosam, udah kita diskusi. Ngapain jijik dengar kata-katanya? Namanya juga orang gila Bun, nggak bakal mikir. Ya, terus kalau gila emang kita biarkan orang gila ngomong. Udah tau gila ngapain dibiarkan? Robin nih Kristen ya.
Robin Kristen, selamat siang. Robin. Iya, selamat siang. Kristen bang. Kristen bang. Islam. Hah? Islam. Robin, Kristen apa Islam? Ayo. Oh, Islam. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan Bang Ruben? Silakan. Nggak jelas. Yohanes benar membiarkan orang gila ngomong. Lanjut. Udah. Ya, mudah-mudahan ini Oten ya. Nah, ini Oten nih. Silakan Randy. Selamat siang. Selamat siang. Kristen ya Bang? Ya, Kristen itu Mbak. Silakan diskusi. Bang Randy sama Gurunda ini lagi istirahat kayaknya. Kita istirahat, Daeng. Mau sama diskusi sama Ustadz Alif ya Bang ya? Ya, sama ibu. Oh, sama aku. Oh, Mama Ya, sama ibu. Boleh lah. Silakan. Ini Bu. Tapi itu ada Ustadzku itu ada itu Ustadz Alif. Mau sama aku ya? Iya, sama ibu aja. Kenapa? Saya tanya dulu. Kenapa kau mau sama aku diskusi Bang? Ada yang janggal tadi yang saya dengar ibu ucapkan. Oh, ada yang janggal. Oke. Ya, Silakan. Bu bilang tadi ODJ kan. Emangnya di atas bumi ini ada ODJ gitu, Bu? Ya ada lah. Aku tengok jalan di jalan itu yang Itu kan kalau itu kan kadang-kadang itu trik. Contohnya ODJ, contohnya pura-pura gila. ini Itu kita diskusi agama atau kita memperbincangkan tentang ODGJ nih? Apa yang kita mau diskusikan nih? Ya agama lah Bu. Sesuai agama. Kenapa kan untuk dijalankan sehari-hari. Ada. Bu. Dijalankan Bang, di dunia ODJ ini. itu ada banyak, apalagi di Indonesia banyak. ODJ itu yang menuhankan anak manusia, itu ODJ semua. Tuh. Aduh. Itu kan bukan ODJ itu. Bukan ODJ itu Bu. Atau orang gila itu. Bukan. Tunjukkan dulu di kitab Ibu kalau ada ODJ. Apa sih? Tadi saya dengar juga, begini Bu, saya dengar juga Ibu tadi, Nabi Muhammad pernah difitnah gitu. Aduh. Fitnah. Nabi Muhammad dia bawa lagi. Kalau saya bilang J, kena report nanti. Makanya saya bilang ODJ ya teman-teman. Ini ODJ. Oke. Itu Bang. Oke, kau minta dijawab ya. Kamu nyimak ya, kita jelaskan ya. Itu ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy ya, kalau kalian ini kan kafir laknatullah ya. Kafir Quraisy itu menuduh Rasulullah itu. Menuduh lah. Kau kan minta jawaban Bang. Kalau kau bertanya kau minta jawaban. Itu tuduhan Bang. Aduh ya Allah. Tuduhan apa? Itu tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bu, saya meminta diskusi, bukan saya dipidatoin gitu Bu. Loh, kalau ini diskusi, kamu kira tanya kita jawab. ini lagi bercanda? Kita lagi main-main air dan kita diskusi nih, kita jawab pertanyaanmu tuh. Nah inilah contohnya Bunda Rahma lagi diskusi sama Orgil. Orang gila. Ini contohnya. Tunjukkan dulu ayatnya, ada orang gila. Ya ayatnya ada di kepala lu. Di mana? Tunggu ya, saya buka datanya ya Bang ya. Sabar ya, sabar. Sabar Sabarlah Oten. Biar
Oten, Biar kau ngerti ini kau. sabar dikit. Iya, biar ku bukakan, Tahu sabar nggak? ya. Ih, Tahu kau nggak? ini gimana? Aku dulu ngomong, jangan dulu ngomong. Tahu nggak? Sebelum Enggak, ada nggak tahu. manusia. Nggak Ya, tahu. biar aku kasih tahu, biar aku kasih tahu. Nggak Sebelum mau, tapi ada nggak mau dikasih tahu. manusia, Imamnya para malaikat itu iblis, ngerti? Waduh, nggak jelas ini. Sama dengan Nggak tadi. jelas. Lu kok, naik, nggak iya, jelas. lu naik ke atas ini, dengerin. Randy, Iya, dengerin. iya, Nama iya. lu kan bagus, Randy. Ya dengerin, ya, Iya. gua baik-baik. Lu Aduh, naik ke atas, berapa orang lawan saya nih? Satu, Berapa orang? gua aja. Semua, banyak. Satu lawan orang, banyak gua aja. gitu. Kayak lu Udah, banyak Satu dengerin aja, dulu. satu. Ya dengerin dulu gua ngomong. Lu coba periksa dulu, ya periksa dulu. Itu telinga lu ke bawah nggak ke atas? Coba periksa dulu. Jangan-jangan ketinggalan di lemari telinga lu. Cuma bawa congor doang lu ke atas. Coba periksa dulu telinga lu ada nggak? Periksa dulu, Oh dia nggak lupa dia buat telinga guys. Ternyata dia telinganya ketinggalan di lemari. Dasar ODJ lo, Argil sih bolong. Nih, ini kita kasih data ya. Nih, ini di Biblemu ya, Markus 3:21. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kalau tidak waras itu apa? ODJ. Jadi Yesus itu yang ketuhankan itu menurut keluarganya, dia tidak waras nih. Tidak waras itu apa? Itu tadi orgil. Nih, baca nih di Biblemu ya. Markus 3:21. Keluarganya datang mengambil Yesus ya, mengambil dia karena menurut keluarganya dia tidak waras lagi nih. Tidak waras itu artinya apa? Orgil. Nih. Kata di Biblemu ini. Randy, Bentar Bun. Ini kan salah satu keunikan Komal ini tuh saya umpetin mic-nya. Jadi dia itu pasti sibuk lagi cari mic-nya. Mic-nya di mana? Katanya. Pasti sibuk dia cari mic tuh. Cari mic dia sibuk. Iya. Mic-nya saya umpetin itu. Nggak bisa buka mute dia. Blagung sih ya. Kalau diundang pasti bisa kebuka kalau diundang. Kalau diundang sama moderator pasti bisa ngebuka dia. Bolohong. Coba undang. Coba undang. Dia tanggapi di Tuhannya yang orgil. Ya. Buka mute, Randy. Dia nggak bisa lihat mute kok, Bun. Diumpetin sama si Akang. Nah kan kalau saya undang pasti dia buka mute kalau saya undang. Nggak sopan gitu, nggak sopan. Lu yang nggak sopan. Lu kan tunjukkan keislamanmu yang benar. Jadi Islam itu jadi Islam yang benar. Si bohong, si belakang. Jadi mic juga lu susah lu. Aduh dasar bohong. Saya pelajari dari Islam. Kuaing sebutkan Indonesia sok, kuaing sebutkan Indonesia. Hese dengan mic. Tapi ke orang jangan mau kapangik siapa Bahasa mic apa lagi Akang? Ini Tuhanmu di sini disebut orgil nih Bang. Di Biblemu. Bang Randy. Yesus tidak waras lagi. Yang menuduh dia ini adalah keluarganya sendiri nih. Kalau di Al-Quran kami, ya orang kafir Quraisy yang menuduh Rasulullah. Orang-orang luar yang menuduh orang kafir. Kalau di Biblemu ini keluarganya sendiri yang mengatakan Yesus tidak waras. Kejam kali keluarganya ini. Gaya lu foto ganteng pakai topeng, suara lu kayak kakek lu. So. Buka lagi mute-nya sekarang. Buka lagi Nah, ini bisa. bukannya cara Islam ya. Menghormati para saudaramu. Nangis. Aduh. Nangis. Ada tisu Bang. Lap pakai tisu air matamu Bang. Kita sebenarnya santri, Kak. Kita sebenarnya santri. Ya. Hah? Iya, Santri? saya santri. Ya. Saya Santri dari apa? madrasah. Saya dari madrasah. Oh, tadi Madrasah ini ya, lu dari madrasah Protestan. dia ngaku kafir. Iya, Oh, dia ngaku Dari kafir. Protestan lu. Iya, tak semua. Gua mute, diem lu, gua mute. Dia mengaku dari tadi madrasah kafir, ngaku Protestan dia. santri. Oh. Ya kan, Allah, lu dari setelah- madrasah Protestan kan lu?
Setelah dia tahu Tuhannya tidak waras, dia mau jadi santri. Mama Masa Ada santri apa nih, sekolahnya di Teh? masa santri sekolahnya di madrasah, di pesantren belegug teh santri mah bukan di madrasah. Dasar saya mau tohod. Foto pakai topeng gaya lu. Astagfirullahaladzim. Baru Apa kalian dengar pada saya ada sambut santri naik di ya? madrasah. Yang sekolah di madrasah itu anak-anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Belegug. Santri itu di pesantren adanya. Dasar ontohod sih mah. Nah, kabur kan? Kabur sih. Bunda Rahma anjir. Kena ribut. Kirain sih belegug. Santri kakek-kakek kan. Madrasah kakek-kakek. Ini dia sekolahnya di madrasah ini dia mah Protestan. Naik-naik. Kakak berdua. Aduh, pagi ini saya lagi capek padahal ya saya lagi ngantuk, nyetir ini belum sampai-sampai. Datang pasien. Aduh, alhamdulillah bisa ketawa, guys. Aduh, enak sekali ini ketawa, euy. Aduh, Masya Allah. Reni buka mute sih belegug. Mau bisa digembok sih aku aing. Sembutkeun ngoncina baik. Buka dulu ya, sebentar aja buka dulu nih. Nah, ayo buka. Ngomong lo. Udah lah. Ngomong. Baca aja. Nah, Fare bisa ngomong lagi. Baca dulu aja, Mbak. Baca aja surahnya. Anak madrasah kakek-kakek Tawa, menghujat itu namanya. Kok ketawa menghujat? Aduh, lu ada-ada aja lu. Udah kabur itu Masa sih. gua Udah ketawa kabur. disangka ngehujat? Ini Udah ya, kabur ini itu, kelakuan Ibu. Kristen ini ya. Kelakuan Kristen seperti ini. Gua ketawa aja disangka ngehujat, guys. Kemarin saya di toilet lagi ngadan. Kan kalau ngadan bukannya beda. Disangka ngehujat, lu kian santang ngehujat Tuhan gua ya. Kok muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya. Kan kampret Kristen ini ya. Akang, Tuhannya Saya lagi ngedan, lagi ngehujan, gitu kan, buka suka berubah. Lu ngehujat lu, muka lu dimirip-miripin Tuhan gua katanya. Dasar benar nih kafir, tidak balik kau ya. Oh siapa ini gembok nggak bisa muka siap. Enak ketawa saya mah jujur serius hari ini, senang banget pokoknya namanya. Aduh, Masya Allah, senang banget. Madrasah kakek-kakek. Lebok usia tuh, nggak bisa buka mute sih ya. Bunda Rahma, kenapa Bunda Rahma? Ya, kena aku lagi, Yoten. Ampun. Nggak Padahal tahu aku cuma Komalin itu Komal VIP, susah buka mute-nya. Ini Komal VIP mahal loh. Tuh kan terjadi siam kabur ke deng deges ya. Padahal aku nggak ngomong, aku nggak menghujat kan, aku nggak menghujat diskusi, aku sopan. Bang, kalau udah nggak terlalu ini, kita bikin kuis lah, kita bagi-bagi hadiah nanti ya. Boleh, Biar sekarang malam Bun. aja, nggak usah sekarang. Oh, Biar aja. nggak usah sekarang. Iya siap. Sekarang lah, masih ada berunda segala macam. Justru ada gurunda itu bagus. Hah? Bagus. Ke bawah, nggak usah lah. Saya permisinya dari Akang, kalau Akang bilang iya, iya. Ayo Akang, yain. Biar Bunda bagi-bagi kuis. Makasih Mbak Lin. Jangan Barakallah sekarang. berkah selalu. Saya mute dulu, Bun. Siap. Akang, biarin Bunda bagi-bagi. Jadi itu ya Rindi, sebelum kau ketawa-ketawa, ya pelajari dulu biblosmu, karena yang akan membantah kau bibelmu sendiri, yang akan mempermalukan kamu bibelmu sendiri, Bang. Lawan kau diskusi itu bibelmu, karena kau bertentangan dengan data-data di bibelmu. Kami belum masuk di Al-Quran kami, baru membaca, mengutip isi bibelmu. Kau sudah nangis, Bang Randy.
Namanya keren tapi otaknya. Selamat pagi. Oh pagi. Aku bingung. Oh kau mati aja kalau kau bingung. Ustadz mulai mengajar Bible sudah.